channel, balik lagi bareng gue Helvi Erianti di Ocehin Helvi. Kali ini gue lagi sama Tanti HN. Kalau itu opening gue. Gak apa-apa, ntar gue masukin channel lo kesini. Lagi sama Tanti HN. Kan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Helvi gimana? Sehat juga alhamdulillah. Ini MC kita. Oh iya, hari ini jadi Helvi sekarang kegiatannya apa aja? Selamat datang di channel Tanti HN ya. Salah. Kok jadi kebalik gini? Ntar tukeran. Jadi dulu tuh aku pernah bikin acara, MC-nya Tanti. Keren gak acaranya? Keren banget. Itu aku lagi sakit tau. Tapi demi Mbak yang satu ini. Wah, aku baru tahu kamu sakit waktu Serius itu lagi demam tinggi. Wow. Baru pulang dari dokter sorenya. Malamnya langsung. Luar biasa. Tapi sekarang lagi nggak sakit kan? Enggak. Oke, berarti aman teman. Aman. Oke, Tanti, kenapa aku ngajak Tanti untuk dia Ocehin Helvi ini? Karena satu hal. Apa tuh? Saat ini profesi yang lagi digandrungi atau yang lagi banyak dicari orang itu adalah admin sosmed. Benar gak sih? Sekarang ya. Benar kan? Iya benar. Banyak banget perusahaan yang tadinya nggak punya sosmed, tiba-tiba dia jadi punya sosmed. Iya, betul. Yang nggak melek sosmed jadi melek. Iya, Ya kan? benar. Yang tadinya nggak punya karyawan admin sosmed juga jadi beramai-ramai buka lowongan jadi admin sosmed. Iya, betul. Benar gak? Iya, benar. Nah, kebetulan Tantri ini adalah admin sosmed gitu teman-teman. Jadi ya insya Allah lah akan ada ilmu yang bermanfaat dari Tanti buat teman-teman semua. Ya? Ilmu. Iya. Ya lah, sharing aja. Sharing aja. Aku juga baru mulai kok di sana. Oh. Ayo sambil Iya. Gimana? Apa nih? nah. Tadi kan kita ke admin sosmed ya. Oke, nanti menurut Tanti penting nggak sih sebuah perusahaan punya admin sosmed? Penting banget. Karena kenapa pentingnya nggak cuma perusahaan aja kali ya, maksudnya dalam sektor apapun itu sih sebetulnya penting banget buat adanya sosmed. Satu yang sebetulnya yang paling inti adalah memudahkan untuk komunikasi. Iya, Gitu. jadi orang lain tuh gampang ya nyari info soal perusahaan tersebut. Iya betul. Mau perusahaan, mau apapun itu Iya, ya. apapun itu. Ya, itu yang penting banget dan yang paling pentingnya itu alasannya karena biar gampang untuk menggali informasi. Jadi komunikasi dua arahnya juga tetap. Benar, berarti kalau seorang admin sosmed, gini deh, satu perusahaan udah punya sosmed, jangan didiemin gitu aja ya. Iya, betul. Itu harus tetap di-maintain. Jadi gini, kan kebetulan aku kerja sebagai admin sosmed ya. Duitnya ke situ. D-nya untuk skip. Iya. Ya, jadi aku kerja sebagai admin sosmed. Kebetulan aku juga pegang di dua tempat, ngelola di dua tempat. Nah, yang satu ini memang lebih concern, jadi nggak cuman ngelola medsosnya aja. Jadi di situ aku juga yang nyari kontennya, aku juga yang ngeproduksi, ngebikinnya ya, dari mulai editing dan lain-lain, sampai tahap ke publish, sampai tahap ke feedback. Itu aku semua yang ngelolanya. Oke. Gitu. Nanti nyari konten, editing, Ya, dan publish. iya. Sampai feedback. Sampai ke nanganin feedbacknya. 4 ya stepnya. Iya. Oke, ulangi lagi. Jadi kalau misalkan admin sosmed itu yang harus disiapin adalah satu, Yang pertama, ini maksudnya apa nih? yang disiapin. Yang harus kita sebagai admin Iya, medsosnya. sebagai Oke. Yang jelas satu harus banyak-banyak buka-buka artikel ya. Maksudnya baca-baca artikel. Ini kalau misalkan teman-teman ngoceh mau jadi admin medsos, itu yang jelas yang paling pertama harus banyak membaca. Harus banyak-banyak browsing. Harus ngelihat juga sekarang tuh trennya apa. Gitu. Karena kalau misalkan kita nggak banyak-banyak browsing, kita nggak banyak-banyak cari informasi, kita sebagai admin medsos nggak bisa kasih informasi yang up to date ke publik kita gitu. Terus yang kedua harus tekun ya. Harus ada terus postingan ya. Iya, frekuensi postingan itu soalnya berpengaruh banget gitu. Aku pernah ngalamin sempat. Jadi kan kalau di platform media sosial tuh udah ada ininya ya, udah ada apa namanya? Apa tuh? Udah ada insight-nya tuh. Iya kan, bener nggak sih? Jadi kita bisa ngeliat perkembangan dari si akun atau medsos yang kita kelola ini gitu.
Nah, aku pernah sempet waktu itu karena sakit, jadi anaknya sakitan banget sih gue. Karena sakit, jadi nggak sempet buat ngeproduksi segala macam lah. Intinya nggak sempet posting aja ya. Sekitar 2 hari, dan itu buat naikin lagi engagement itu lumayan lama banget. Jadi ya itu harus tekun, jadi harus terus-terusan posting. Terus harus banyak membaca, harus terus tekun. Terus udah gitu, yang satu lagi jangan ngeluh. Jalanin aja. Mau nggak mau malam, apalagi aku kerjanya kan bisa dibilang 24 jam ya. Jadi tengah malam ditelepon, naikin artikel ini, harus dinaikin. Jangan lupa nih kita malam ini mau liputan ya gitu. Setelah liputan mau minta deadline-nya sebelum jam 6 pagi atau jam 7 pagi itu harus udah naik gitu. Nah itu berarti kalau misalkan baru pulang liputannya jam 3 subuh, ya berarti nggak tidur. Paginya harus udah standby di kantor lagi ya? Iya, kita nggak harus di kantor sih, dari manapun itu bisa. Karena kan sekarang semuanya udah via mobile nih. Jadi aku tagging kontennya di sini, terus udah gitu ngeproduksinya di sini sampai tahap ke publikasi, sampai ke nerima feedbacknya semua di handphone, di mobile. Karena udah serba udah canggih lah ya. Mudah. Iya. Gitu. Oke, ngomongin pertama tadi soal kata Tantri kerja 24 jam, harus standby. Iya, aku sambil minum ya. Ya, jam berapapun di telepon harus siap ya. Iya. Oke, aku soalnya pernah lihat Tantri jam berapa gitu malam-malam ada di, ya lah, gak usah disebutin ya, ntar ketahuan ada di satu tempat. Wow, buset, tengah malam ini masih kerja aja. Iya. Kerja gitu segitunya. Iya, benar. Oke, itu berarti harus standby. Harus standby. Terus ngomongin soal insight. Tadi waktu posting 2 hari ditinggal nggak posting, untuk naikin insight-nya lagi itu lumayan berat. Iya. Nah, waktu terbaik untuk posting itu apakah harus setiap hari atau sehari berapa kali sih? Gitu kan? Sebetulnya kalau tiap hari juga jadi jatuhnya spamming ya. Iya, nyampah. Jadi nggak bagus gitu. Orang juga jadi males. Orang yang nge-follow kita juga jadi males ngeliatnya apaan sih. Jadi kesannya kayak nggak beraturan lah kasarnya. Kalau aku, sebetulnya setiap orang pasti punya metodenya masing-masing ya. Kalau aku ngejatahin dalam 1 hari itu, aku harus ngasih minimal dua postingan. Gitu. Terus yang jelas setiap harinya harus ada. Kalau di Instagram itu harus ada setiap hari. Instagram, Facebook, sama Twitter itu aku tiap harinya selalu posting. Sehari 2 itu udah paling minimal. Maksimalnya ya jangan lebih dari 4 atau 5 lah, jadi jatuhnya nyampah sih kalau kayak gitu, dan dijeda juga waktunya. Gak jadi bagus biar, ya? Iya, karena biar kita ngasih waktu juga untuk followers kita tuh buat ngelihat postingan atau artikel atau konten yang kita bikin gitu. Karena kalau misalkan dalam waktu 1 hari kita nge-upload misalkan 10 dalam waktu yang ibaratnya deket-deket bisa selang 2 jam, tiap selang 2 jam itu orang bete juga ngeliatnya. Orang jadi nggak fokus ngelihat informasi yang kita kasih gitu. Aku jarang sih, tapi kalau sampai sehari 4 tuh jarang banget. Aku udah paling maksimal itu sehari 2. Udah paling maksimal itu. Maksimal 2 pagi hari itu di sekitar jam 10-an lah. Jam 10-an karena kalau di kantor aku memang biar udah kerja. Jadi jam 10 sebetulnya sih waktu yang paling pas itu adalah pada saat jam makan siang. Karena orang pasti lagi pegang handphone sambil makan. Sama sore setelah pulang kerja, orang pasti sudah makan, nyampe rumah lagi main handphone. Jam 5-an gitu ya? Dari jam 5 sampai dengan jam 8 malam lah, itu udah paling aman. Tapi karena kerjaan aku harus terlihat juga, jadi aku mau nggak mau jam 10 pagi harus sudah posting. Jadi maksimalnya untuk posting itu di Instagram sama di Twitter 2 postingan ya setiap hari ya? Itu udah paling maksimal sih, biar nggak jatuhnya jadi nyampah. Dan waktu terbaik untuk posting itu di sekitar jam makan siang dan setelah orang pulang kerja. Sore. Ternyata ada triknya ya? Iya. Nggak sembarangan iya. ya? Nah, cuman karena ya itu balik lagi ya, aku suka lihat kalau aku ngeposting pagi itu jam 10, aku pasti kasih spare waktunya agak lebih panjang lagi, karena kalau misalkan jam abis makan siang aku posting lagi, postingan aku yang pertama nggak akan dilirik orang. Bener sih. Aku juga kalau misalkan upload foto di IG nih. Iya.
lihat-lihat kan, wah ini banyak nih yang harus diposting. Tapi kalau uploadnya bersamaan kayak gitu, pasti like terbanyak itu yang terakhir. Iya, yang terakhir. Yang sebelumnya malah nggak dilihat ya. Iya, karena itu yang paling ada di atas, paling atas feed kita kan gitu. Cuman balik lagi, karena aku kerja by request, jadi mau tidak mau kalau jam 6 pagi harus posting ya jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Gitu. Tapi ya waktu terbaiknya sih itu kalau bisa. Oh berarti kalau Tanti sendiri untuk postingnya memang standby calling ya? Jam Iya. berapapun, oke Tan, jam segini naikin artikel yang ini. Iya, Naik. Iya. Mau tengah malam pun itu, begitu dapat callingan yang ini harus naik, ya harus dinaikin. Iya. Apalagi kalau kontennya itu sifatnya urgent ya, yang harus benar-benar apa sih, lupa ya kalau dulu tuh waktu kuliah namanya apa ya? Apa? Bukan deep reporting, apa ya? Yo. Pokoknya pada saat itu dia harus langsung, lupa lagi Vi. Kita kuliahnya sama ya? Iya, kita sama satu kampus loh. Satu kampus di kampus yang lama. Lama, iya. Gitu, jadi ya ada hal yang memang harus diuploadnya pada saat itu juga, yang nggak bisa diintar-intar. Oke. Itu tadi. Nah, kalau skillnya sendiri nanti untuk jadi admin sosmed itu apa aja sih yang harus disiapin? Sebetulnya kalau yang jadi adminnya doang ya, kalau dia cuman sekedar posting aja sih, ya itu aja yang tadi, yang harus banyak-banyak baca, harus tekun, terus udah gitu nggak boleh ngeluh. Tapi kalau dia merangkap semua, ya otomatis harus bisa semua juga. Kayak aku ngambil kontennya sendiri, berarti aku juga harus tahu gimana caranya untuk teknik wawancara, terus teknik pengambilan gambar, itu aku harus tahu. Terus yang kedua, karena aku editing juga, sebetulnya aku berdua sih sama temen aku, jadi bagi sama temen aku bagi, kalau sendiri wah nggak kuat Berat sih. ya? Ini berat banget, jadi aku berdua. Kalau visual biasanya yang editingnya itu ada temen aku cuman bisa doang, tapi gak ada kemauan kalau itu. Jadi contoh ya. Oke. Nah, kalau yang audio visualnya biasanya aku sendiri. Aku yang bikin sendiri. Berarti audio visual lebih ke video. Video, iya. Video. Nah itu berarti ya mau nggak mau teman-teman harus bisa belajar untuk menggunakan si editor. Tapi udah banyak sih yang bisa, udah banyak banget yang bikin video sendiri kan buat di akun personalnya. Terus setelah itu, nah karena di sini tadi kan yang admin medsosnya udah ya, karena di sini aku juga harus ngerangkap juga sebagai penerima feedback, sebagai fasilitator. Nah aku tuh dulu waktu PKL itu ngambilnya itu adalah peran cyber PR. Oke. Itu ada 4. Menarik cyber PR. Kita masuk ke segmen cyber PR. Ya, itu nama kerennya, Kalau namanya nama- mah coba admin medsos. Tetep aja admin medsos, itu nama kerennya aja biar dipanggil, oh kerjanya sebagai apa, cyber PR. Weh, orang dengernya keren ya. Pasti tanya ngapain ngelola sosmed, oh gitu, admin. Jadi karena aku juga ngurusin si feedbacknya ini, itu di situ juga ada kayak ibaratnya kasarnya kita ada teknik-teknik copywriting ya, sama kayak pada saat posting, pada saat kita jadi admin medsos itu juga di situ harus bisa sebagai harus bisa mempelajari copywriting. Oke. Kayak bikin caption gitu, bikin kata-katanya biar lebih menarik. Copywriting itu bikin caption yang semenarik mungkin. Iya, simpelnya gitu lah. Simpelnya gitu. Karena kalau misalkan kita mau posting foto tanpa dibarengin sama caption yang menarik, jadi kurang ya. Iya, betul. Kurang greget ya. Fotonya udah bagus nih postingannya, tapi captionnya biasa aja. Iya. Jadi pincang juga. Iya, menarik dan informatif sih, Oke. karena kan tempat kerja aku tukang kasih informasi ya, Iya. tukang kasih informasi. Gitu. Tempat berbagi informasi. Iya, gitu. Nah itu, yang tadi juga tuh yang feedback itu gimana caranya aku ngemas bahasanya biar bahasanya tuh bahasa yang memberikan solusi gitu. Oke, Solusi jadi dari si orang yang yes, si admin PR selain dia harus jago ngedit, entah itu ngedit foto atau video, dia juga harus bisa copywriting. Gimana caranya ngemas caption semenarik mungkin. Iya. Nah, ini beda lagi nih skillnya nih. Kita bisa lebih lebar lagi. Mau dibahas copywriting apa tetap ke admin lagi? Terserah. Oh, terserah. Oke. Terserah healthy. Nah, kalau Tanti sendiri ngadepin copywriting gimana?
Biasanya aku suka ngobrol sama temen aku ini kan, karena kan kebetulan dia dulu pernah sempat kerja di media. Jadi secara nggak langsung dia tahu susunan redaksi bahasa tuh kayak gimana yang bagus. Nah, biasanya aku suka setelah aku udah bikin nih, ya karena kan kita sering baca ini kan, karena kita sering baca jadi kita tahu teknik penulisan berita tuh seperti ini. Terus kalau misalnya teknik penulisan, karena teknik penulisan berita sama teknik penulisan cerita Beda. itu pasti beda gitu. Nah, makanya biasanya aku suka konsul sama dia, ini gimana nih kira-kira redaksinya udah bagus belum ya gitu. Terus kalau dari dia, oh ya oke. Nah, dari dia aku nggak langsung posting, aku tanya sama atasan aku dulu gitu untuk make sure ini udah layak untuk di-post apa enggak untuk si captionnya ini. Setelah itu masuk ke atasan aku, terus nanti dia nge-review lagi ini udah bagus apa enggak. Kalau redaksinya sekiranya udah cukup, langsung naik. Oke, paham. Jadi Tanti sendiri sebelum ngeposting berita, Tanti konfirmasi juga sama atasan ya. Iya, Jadi iya, nggak langsung posting. Nggak, menurut Tanti ini udah bagus. Ternyata kata atasan, tambahin ini dong Iya. atau apa, pasti ada revisi kayak gitu ya. Iya. Oh ada, sangat ada. Bahkan ada yang udah pernah naik beritanya Turun. lagi. Ini dirubah ya, katanya gini. Oke, baik. Baik, itu memang nggak konsultasi dulu. Udah konsultasi. Tapi mungkin ada dirasa yang kurang cukup kali ya. Oke. Jadi mungkin ada yang riskan kali ini kalau setelah mungkin dipikir-pikir ternyata ini ternyata riskan nih, daripada nimbulin permasalahan di take down. Oke. Tapi akhirnya di reupload lagi dengan bahasa yang udah dirubah. Iya. Karena untuk copywriting sendiri kan ada etikanya juga, nggak bisa sembarangan asal nulis caption terus diposting gitu aja. Apalagi di sebuah instansi. Gitu. Instansinya apa? Iya, itulah Nggak pokoknya bisa ya. disebut ya teman-teman. Pokoknya ya Gitu. gitu lah. Yang jelas Tanti adalah salah satu cyber PR di salah satu instansi Kota Bogor. Ya. Gak apa-apa kan aku sebutin kayak gitu? Kota Bogor iya, Kota nggak Bogor. apa-apa. Kan banyak Banyak banget. banyak sekali. Iya. Gitu teman ngoceh, bermanfaat. Amin, insya Allah bermanfaat. Ya Tanti, berarti udah berapa lama ada di instansi itu? Kalau Jadi cyber PR ya? sebagai cyber PR ya, udah bekerja ya statusnya ya, bukan magang. Minum. Ada. Kalau status sebagai pekerja di situ 1 tahun. Gitu. Cuman dulu memang sebelum aku kerja di sana, aku sempat PKL di sana gitu. Jadi aku magang di situ sebagai sama juga cyber PR juga. Nah, ternyata setelah aku udah selesai nih magangnya, terus aku sempat kerja di tempat lain dulu. Oke. Udahnya ternyata di sana di-call-in bahwa memang butuh Wih. untuk posisi itu. Dicari ya, Alhamdulillah dicari. bukan nyari ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Awalnya nyari memang, awalnya Iya. nyari banget, tapi mungkin memang belum rezeki kali ya, dan memang pada saat itu belum dibutuhkan. Oke. Akhirnya setelah dibutuhkan, ya udah, akhirnya kembali lagi ke sana. Oke, intinya mungkin gini ya. Jadi kalau misalkan kita lagi belajar sesuatu nih, walaupun saat ini belum ramai digandrungi sama Iya. orang-orang, toh suatu saat ilmu yang kita dapetin itu akan bermanfaat Iya juga. benar banget. Bakal Iya. dicari orang Iya, gitu ya. Bener banget. Mantap. Buktinya kan Tanti, Iya. tadinya PKL. Ngajuin program kalau di sebuah instansi itu instansi itu harus ada ini loh. Iya. Harus ada admin sosmednya loh. Iya. Sosmednya harus dikelola dengan baik. Betul. Iya, begitu. Itu Tantri yang ngusulin berarti Iya, awalnya. iya. Jadi mereka memang sebetulnya mereka tuh punya satu media sosial tapi tidak terkelola. Oke. Jadi asal punya. Mm-mm. Mungkin kayak syarat buat kayak misalkan mungkin untuk website atau apa ya, yang penting syarat ada kontak Person? media sosial yang bisa dihubungi, tapi itu nggak aktif gitu, Oh, nggak oke. ada divisi khusus yang memang ngelola itu. Akhirnya pada saat aku masuk ke sana aku jelasin, jadi waktu itu tuh kalau nggak salah mereka tuh baru punyanya Facebook kalau nggak salah, Facebook, baru ada Facebook. Aku ke sana ngusulin kenapa nggak kita coba bikin lebih lengkap gitu ya, Twitternya ada, Instagramnya ada, terus waktu itu juga gimana kalau YouTube-nya juga ada. Pada saat itu orang belum terlalu Itu belum inilah. rame lah. Iya belum rame gitu. Terus sempet kayak ngapain gitu, buat apa, manfaatnya apa. Terus aku jelasin bahwa ini loh, kalau misalnya seandainya kita ada ini, ada media sosial ini, jadi kita nggak harus nunggu untuk dapat feedback dari audiens kita, dari publik kita gitu. Nah, karena kan
aku bekerja di bidang layanan ya, layanan masyarakat. Jadi mau nggak mau harus 24 jam itu harus standby, harus responnya cepat. Jadi pada saat ada pengaduan atau misalkan permohonan akan sesuatu di hari itu harus bisa langsung diproses. Yang minimal paling telatnya adalah besok. Oke, 24 jam lah minimal ya. Ya, 24 jam. Akhirnya setelah dipertimbangkan gitu, oh iya ternyata butuh juga ya kita kayak gitu. Akhirnya barulah ada divisi itu. Itulah mungkin pentingnya, itu kan tadi ngomongin soal instansi ya. Harus lengkap sosmednya, yaitu Facebook, Ya. Twitter, IG. Karena kan nggak semua orang cuman main Facebook gitu loh. Iya. Nggak semua orang cuman main Twitter. Ya kalau alangkah lebih baiknya sosmednya itu benar-benar dilengkapin, semuanya ada di situ kayak gini deh, Antartik sih. Iya. Ya, Antartik kan IG-nya ada. Aku fansnya Antartik loh. Gak usah diomongin. Oke, ntar pada GR. Halo, Oke. Kak Jo, Mas Anang. Mas Anang. Ada Sandi sekarang Oh, berempat. Mas Andi, halo. Oke, kayak gitu deh. Iya. Untuk branding sesuatu itu memang harus lengkap. Jadi ketika orang nyari, gue cuma punya Facebook nih. Coba cari Facebooknya ada Iya. nggak? Oke, ada. Oke, untuk orang yang lain kan beda juga. Dia cuma punya Twitter. Oke, nggak main sosmed yang lain, nggak punya Instagram segala macam. Ya, oh, coba gue buka Twitternya. Oh, ada juga. Iya, benar. Jadi lengkap. Nah, untuk Tanti sendiri mengelola admin instansinya Tanti, apakah sekali posting itu langsung ke posting ke semua sosmednya, apa manual satu-satu? Kalau aku di link. Di link. Iya, biar nggak ribet. Oke. Jadi dibikin link aja. Jadi dari Instagram langsung ke Facebook. Kalau Twitter, karena aku kan kerjanya barengan, jadi Twitter memang kebetulan ada lagi teman aku yang ngelola. Oh, Gitu. beda. Selagi dia bisa, dia yang kerjain. Oke, itu dia tadi. Ya, YouTube-nya Lain juga. lagi. YouTube-nya aku sama dia. mantap. Ya berdua lah intinya harus bisa saling Kerja melengkapi kerjanya. sama gitu, melengkapi satu sama lain. Luar biasa loh Tanti loh. Skillnya berarti bisa ngedit. Tapi nggak jago. Wow. Yang penting bisa. Orang jago tuh nggak pernah bilang dirinya jago guys. Yang penting Bener. bisa, Iya. itu intinya. Bisa ngedit foto, ngedit video, copywriting, apalagi banyak deh. Iya, Dia bisa nyanyi juga temen-temen. Gitu deh Duh. pokoknya. Oke, lanjut ya. Oke, tadi udah dijelasin semua soal waktu posting terbaik itu kapan, terus seorang admin sosmed atau cyber PR, gila. Biar lebih keren gitu cyber PR. Itu skillnya apa aja yang harus disiapin. Jadi udah lengkap deh. Sekarang aku mau tanya, ada nggak sih suka dukanya? Suka duka pasti ada lah. Ada ya? Iyalah pasti lah. Sukanya dulu. Dukanya dulu biar udah dikasih yang pahit, Baru ke manisnya. baru yang manisnya biar Oke. semangat gitu. Dukanya quality time sama keluarga, sama pasangan, sama teman itu udah pasti nggak ada. Nah, itu udah pasti tidak ada karena kapanpun, karena yang tadi aku bilang aku kan ngerangkap juga untuk liputannya ya, liputan ambil berita atau kontennya itu. Jadi kapanpun dibutuhkan harus siap itu. Kapanpun dibutuhkan harus siap. Sekalipun itu lagi hari raya. Biasanya kan tetap posting kan? Tetap liputan kan? Ya, oke. Gitu. Dukanya itu. Terus apalagi ya, sering dibilang nggak ada kerjaan karena semua serba maksudnya serba udah apa ya, udah mobile. Kan aku ngerjainnya di sini ya, jadi dibilangnya aku main handphone Padahal lagi kerja gitu. Jadi dibilangnya Tanti lagi gak ada kerjaan kan, katanya main handphone aja, padahal kerjanya di sini semua. Ya. Terus jadinya handphone ini juga tidak ada privasinya karena handphone ini selalu teroper-oper kemanapun Oke. gitu. Coba lihat dulu mau direvisi, padahal sebenarnya revisi bisa dikirim lewat WhatsApp ya, tapi kadang ada yang pengen lihat pada saat itu. Coba lihat dulu, lagi ngedit itu dilihat dulu prosesnya gini. Terus akhirnya di sini jadi tidak ada privasi sama sekali. Iya. Gitu. Apalagi ya? Apalagi? Dukanya udah sih, yang paling kerasa banget adalah quality time sama keluarga itu nggak ada, hampir bisa dibilang terenggut-kan. Karena 24 jam itu harus fokus ke kerjaan Ya gitu loh. gitu. Oke, itu tadi dukanya. Kalau sukanya? Sukanya ketemu banyak orang. Oke. Itu udah pasti. Jadi Karena liputan ya. iya, karena liputan gitu. Itu ketemu sama si A, tokoh B yang notabene mau ketemu sama beliau itu Susah. banget gitu. Sedangkan
ini bisa dalam sebelum corona ya, Iya. bisa dalam jarak dekat sama beliau, Iya. duduk sebelah ngelihat itu luar biasa itu, bisa ngobrol luar biasa banget. Iya. Terus selain relasi, apalagi ya, nambah ilmu pasti. Walaupun semuanya udah dipelajarin waktu kuliah, tapi karena dipraktekin tiap hari, jadi oh ternyata ini tuh harusnya seperti ini tuh harusnya seperti ini gitu. Jadi apa yang dipelajarin di kuliah itu lebih meluas sekarang, Oke. karena langsung dipraktekin tiap hari, nambah ilmu. Terus keren katanya sih keren. Menurut gue juga keren sih. Katanya sih keren, tapi ya keren kali ya. Ya gitulah, katanya kalau ngurusin sosmed sebuah, apalagi tempat kerjaku lumayan besar, keren. Kerja di mana? Jadi sini. cyber PR di sini loh, di Wow. instansi ini. Wah, luar biasa, gajinya berapa ya gitu deh. Terus udah diangkat apa gitu ya, segala macam deh pokoknya. Katanya keren. Terus apa lagi ya? Ya itu sih yang paling nomor satu, relasi, nambah relasi. Terus? Karena lewat sini juga, sekalipun kita nggak tatap muka sama orang itu, kita walaupun nggak liputan ya aku, tapi setidaknya aku tahu oh lokasi ini ada di sini, lagi ada kendala ini, atau lagi ada sesuatu hal yang harus diangkat. Jadi tahu oh ternyata di Bogor ada lokasi ini. Iya. Contohnya kayak misal daerah daerah Katulampa sana, oh ternyata di sana ada pengelolaan sampah gitu. Misal ya, ada pengelolaan sampah dikelola, direduksi, direduksi, dikurangi, terus ternyata sampah itu masih bisa digunain buat pakan lele gitu. Wow, bermanfaat berarti sampahnya ya? Ya, Tidak nambah terurai. ilmu. Oh, bisa terurai. Bisa maksudnya? terurai. Iya, sorry. Misal atau misalkan oh di sebelah sana ada lokasi di Bogor ada yang bagus di sana gitu. Aku taunya lewat medsos karena di tag Oke. sama teman-teman di Bogor, sama Bogorian. Tap. Gitu sih. Gitu ya. Jadi aduh. Mantap kan pengalaman dari Tanti HN? Yang belum seberapa itu. Menurut aku ini udah seberapa banget Tanti. Jadi untuk teman ngoceh insya Allah bisa bermanfaat. Jadi kalau Tanti sendiri kan awalnya memang kuliah jurusan komunikasi sama kayak aku. Jadi untuk langkah-langkah liputan atau mau posting sesuatu itu di sosmed udah tau lah kira-kira apa yang mesti disiapin. nggak terlalu kegep, nggak terlalu kaget. terlalu kaget ya. Jadi ini untuk teman-teman semua mungkin yang memang tidak kuliah jurusan komunikasi, kalau mau jadi admin sosmed pun bisa. Bisa Yang banget. penting skillnya tadi ya, bener gak? Ya, Diutamakan harus bisa ngedit foto, video, copywriting. Sekarang kan cara-cara belajar kayak gitu udah banyak banget, bisa didapetin di mana aja. Ya, ya. bener Mungkin gak nanti sih? di YouTube ini juga ada. Oh enggak ya? Oh ada, tenang. Di YouTube ini nanti juga ada mungkin cara-cara belajar, entah nanti yang dipanggilnya mungkin ya. Thank you loh masukannya loh. Oke, Tanti sekali lagi makasih banget. Tadi kan dengar kan 24 jam itu fokus ke kerjaan, tapi hari ini Tanti bisa meluangkan waktu ya ke sini untuk kita ocehin. Wow. Makasih banget loh Tanti. Sukses terus buat Tanti. Sukses juga buat Tetap Helvi jaga dan kesehatan Oceh. dan Diocehin. diocehin Helvi. Oke, cukup ya teman-teman. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.